Saya ambil duit motor yang seharusnya buat bayar motor di bulan depan gitu. Saya ambil 700.000. Ya kalau dibilang gelandangan, ya di umur yang muda gitu. Sampai untuk kepikiran bunuh diri sih nggak ada ya. Takut gila aja sih. Takut gila. Istri saya itu perempuan yang penurut banget lah. Menurut saya ikhlas. Oke, di studio udah hadir juga ya mantan pemain judol ya. Iya. Pernah rugi ratusan juta, diceraiin sama istri, dibuang sama ibunya, Iya. sama keluarga. Sama keluarga. Oke. Pengen tahu cerita awal mulanya lu main judol itu tahun kapan? Ada yang ngajak atau memang ada iklan masuk atau apa? Kalau dibilang ada ngajak sih enggak ya. Cuma ada suatu malam itu nggak tahu bete aja gitu. Nggak ngerti juga. Awalnya nggak ngerti juga. Maksudnya mainan slot itu kayak gimana. Akhirnya malam itu bete banget. Tiba-tiba sebelumnya kan itu sebelum kenal judol ngeliat tetangga main yang kayak kakek Zeus gitu. Cuma nggak ngerti cara mainnya gimana. Cuma pernah ngeliat dia menang, terus kalahnya, terus segala macem. Nah di suatu malam itu nggak tahu bete banget gitu. Gue depo kali ya 20.000. Minta tolong lah sama temen. Namanya si I lah, inisialnya I. Minta tolong apa tuh? Untuk depositin gitu. Top up gitu. Top up waktu itu top up GoPay lah gitu. Akhirnya saya top up segala macem. Nggak bisa lu langsung top up sendiri? Nggak ngerti masukin untuk ke situsnya itu. Siap. Akhirnya top up 20.000, kalah lah malam itu. Rasa penasaran ada. Top up lagi 20.000, menang lah 400.000. Nah besokannya saya langsung nggak kerja. Saya lanjutin untuk main judi dari 400.000 itu gitu. Besok nggak kerja, jadi dari rumah saya bilang kerja, terus keluar saya nggak kerja. Cari warung, saya main judi. Itu saya kerja di, boleh sebut nama perusahaan gak sih? Boleh. Saya kerja di JNT. Dari 400.000 itu naik turun. Akhirnya panas lah. Berlanjut. Menang nggak? Itu dari 400.000 itu bisa naik 1 juta 1.200.000 gitu. Akhirnya saya kasih istri kan. Saya bilangnya itu bonus dari perusahaan gitu. Disitulah awal mula saya bohong sama istri gitu. Nah dengan seiring waktu berjalan, kerja ketemulah gajian di JNT ini Pak. Gitu. Saya waktu itu gajian 2.800.000. Nah gajian di jam 5 sore saya mainin awalnya 80.000. Kalah lah. Sampai saya mainin malam, sampai malam itu saya habis sekitar 2.300.000, sisa 500.000. Nah di situ saya pusing. Sisa 500. Iya. Ini nggak tahu gimana caranya ngomong sama istri, gimana. Pusing keblinger lah gitu. Akhirnya saya pulang dengan alasan uang saya hilang. Akhirnya besokannya saya seperti biasa aktivitas kerja, ngirim paket. Nggak tahu gimana saya punya pikiran gue mainin aja duit COD kali ya. Oh yang itu langsung ya bayarnya COD? Iya yang COD gitu. Akhirnya coba gue cari paket yang COD deh. Gue cari nyampe 2 juta. Ntar coba gue kabur lah atau gimana. Akhirnya dapatlah paket COD. Cuma dapat 800.000. Saya kasih duit ke istri saya 800.000. Nah dari 800.000 itu besokannya saya nggak kerja. Saya dicari sama atasan saya. Oke. Untuk kembaliin uang COD. Tadi saya jelasin kan, uang COD saya pakai gini segala macem untuk keperluan rumah, untuk istri, karena saya bilang duitnya hilang kan, dan dia mengerti. Kata dia ya udah masuk lagi aja Bar. Memang bener hilang di judul. Iya. Akhirnya masuk lagi aja Bar kata. Akhirnya saya masuk lagi, disuruh masuk lagi, saya masuk lagi, saya berulah lagi. Lebih gede lagi. Apa tuh? Makan duit COD. Gitu. Itu yang kedua itu sekitar nggak nyampe 2 juta 1,8 gitu.
makin dicari lagi, atasan saya ke rumah saya melalui teman saya. Jadi atasan saya kan nggak tahu rumah saya kan, jadi saya masuk ke perusahaan tersebut Melalui melalui KTP doang. Oh, KTP dong. Iya, cuma kan fotokopi. Nggak tahu dia, pokoknya taunya dari teman saya. Tapi saya masuk melalui teman juga, Nah, gitu. Akhirnya dia ke rumah saya ngomong sama istri saya. Disitulah awal istri saya tuh nggak percaya sama, kecewa lah dengan kelakuan saya. belum tahu nih main judol. Udah tahu karena kejadian itu, karena atasan ke rumah. Jadi pas atasan ke rumah, saya dipanggil sama istri, gitu kan. Jadi saya di luar, posisi di luar. Nah, atasan ketemu sama istri di rumah. Akhirnya saya disuruh pulang. Saya jelasin duitnya buat ini, buat ini, buat ini. Saya Jelasin judol juga di situ. iya, semua. Akhirnya dia bilang saya mau tobat. Nah dari situ saya udah keluar, nggak kerja lagi. Ngojek lah, gitu. Pakai motor istri. Sama masih main juga, Mas. Jadi dapat 100.000, saya dapetin 50.000. Nafsu, saya dapetin 50.000, habis hasil ngojek. Kadang pulang bawa duit 40.000, 50.000. Gitu. Jadi kalau ya misalkan dari pagi sampai sore dapat 100.000, itu saya habisin buat judol, malamnya buat nyari buat istri. Kadang dapat gocap 40.000 gitu. Ya terkadang suka sedih ya kalau cerita. Respon istri apa? Kecewa banget lah mungkin. Ya maksudnya dapat 50.000, 40.000 malamnya. Saya selalu, istri selalu bilang, oh lagi sepi, mudah-mudahan besok rame lah. Istri percaya. Iya, masih nerima lah gitu. Mungkin Anak umur anak yang satu umur 5 tahun, yang satu 1 tahun setengah. Itu. Nah setelah kejadian itu, saya ngojek, masih main juga, saya masih nafkain juga ya, walaupun memang kurang lah gitu ya. ya. Masuklah saya ke Shopee sebagai kurir. Di situ saya nggak main dulu, itu sekitaran sebulan 2 bulan gitu. Nah yang ketiga bulannya ini saya mulai lagi karena banyak banget di situ yang main juga, teman-teman kurir saya itu. Jadi terobsesi lagi gitu, ngelihat lagi, masuk lagi gitu. Sama ada COD-nya juga. Nah jadi kalau di perusahaan tersebut kita pakai COD gitu, bisa diganti besok. Gitu. Tapi pusingnya besoknya ini. Jadi hari ini misalnya COD 1 juta, ini saya pakai 500.000, kan kurang 500.000 kan. Jadi saya setorannya besok gitu. Tapi kadang besok nyari 500.000-nya kemana? Saya minjem sono, minjem sini, bohongin orang tua, bilang paket hilang lah, bilang paket dicuri lah gitu. Jadi udah terlalu banyak kebohongan karena itu. Dengan sering waktu berjalan, saya kerja di Shopee, dapat sekitaran 7 bulan lah. Saya bohongin temen, minjem duit dong buat ini, buat anak, buat beli susu, buat beli pampers segala macem. Gitu. Sampai temen dari awalnya tuh percaya karena saya minjem terus tepat waktu saya bayar, minjem terus tepat waktu. Sampai akhirnya saya minjem sekitaran terakhir itu sama si H 800.000 itu saya meleset. Dia mulai agak gimana gitu sama saya. Ya bentar ya, ini lagi agak kesusahan. Di situ dia masih ngerti. Sampai akhirnya dia tahu kalau saya main judi lagi. Gitu. Nah dari situlah dia mulai nggak percaya sama saya. Nyarilah teman lagi saya tuh untuk saya bohongin, untuk saya pinjam lagi. Gitu. Sampai sekarang mungkin yang 800.000 belum saya ganti. Gitu. Nah udah di Shopee saya pakai duit COD. Waktu itu saya di Shopee paling gede itu pakai duit COD sekitar 2.500.000. Dan itu sampai di sidang di dalam sama atasan saya, sama teman saya juga. Dan istri tahu lagi. Sebenarnya sih istri udah beberapa kali minta cerai. Kan Mas udah janji waktu itu nggak mau main judol lagi. Susah sih ya kalau pemain judol kalau belum hancur banget ya. Sebenarnya istri itu udah beberapa kali peringatin, udah ngasih tahu segala macem. Ada satu ucapan,
dari istri simple sih, kehilangan dulu baru sadar gitu. Jadi selama belum kehilangan tuh nggak bakal sadar, dan itu nyata, itu yang saya alamin tuh. Nah akhirnya saya kerja di Shopee, di sidang segala macem, dikeluarin lagi lah, disuruh ganti, istri juga yang ganti. Dari gaji nggak cukup untuk ganti. Dari gaji itu saya baru bisa nerima 1,7. Jadi sisanya saya suruh ganti, saya ngojek lagi gitu. Nah saya pernah berjanji sama istri saya kalau si anak saya yang kedua lahir, saya berhenti. Memang sempat berhenti itu sekitar 5 bulan. Lumayan. Nggak tahu kenapa. Pokoknya tuh 5 bulan itu saya berhenti. Nggak tahu kenapa tuh di pikiran saya, oh depo enak kali ya, dapat duit kali ya, lagi enak nih, lagi gacor nih kayaknya nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pikiran begitu aja gitu. Pada saat itu kalau nggak salah ya, saya terdesak sama utang juga. Ada utang juga. Masih banyak sampai sekarang. Utang pinjol atau langsung? Kalau pinjol sampai sekarang udah nggak saya bayar. Saya lagi dikejar-kejar sama leasing. Karena motor yang kredit udah saya jual. Dia posisi masih kredit. Sampai ibu saya bikin surat pernyataan di leasing tersebut bahwasanya ibu saya yang bertanggung jawab. Oh, jadi ibu pasang badan ini. Iya. Jadi ibu pasang badan, setelah ibu pasang badan, sebulan kemudian saya colong duitnya. Satu buat brand handphone, kedua ya buat judi. Akhirnya ya udah, mungkin ibu udah kecewa banget kali ya. Jadi saya kabur sih, tepatnya saya kabur. Gitu. Kalau nggak kabur juga mungkin diusir kali ya. Jadi saya kabur duluan. Pas saya colong lagi nggak ada ibu, saya kabur. Itu yang dicolong tadi duit apa? Duit motor. Duit motor yang dijual. Yang di rumah. Yang di rumah. Iya. Maksudnya dijual itu motornya? Iya. Lagi itu dijual pas lagi sama bini. Itu juga bohongin bini dulu. Gitu. Jadi saya gade awal ya, 2.300.000. Saya kasih istri 2.300.000 saya gitu. Tapi makin lama kan, jadi saya gadenya itu sama temen. Katanya, Bar, kalau mau jual ngomong aja ya. Jadi saya mintanya ngetir dikit-dikit gitu. Bang, nambah lagi dong bang, gadean bang, gope. Jadi 2.300.000 nambah gope. Bang, nambah lagi gope bang, itu buat judol gitu. Jadi bang, jual aja deh bang, 4.500.000. Ya akhirnya udah ditambahin sama dia, udah motor lenyap gitu. Tapi untuk surat-suratnya bagaimana? Itu kan masih kredit. STNK doang. Iya, STNK doang. Nah akhirnya istri saya kan taunya motor digade ya. Iya. Sampai akhirnya dia pinjem sama orang tuanya 2.300.000 buat nebus. Duitnya ngasih ke saya, dan duitnya saya pakai buat judi. Aduh. Dari situlah awalnya saya ngomong ke kakak saya kan, Mut, gini saya ceritain situasi saya. Akhirnya dari kakak saya bocor ke ibu saya langsung nyamperin ke rumah istri. Ke rumah istri. Untuk orang tua, mertua. Iya, untuk ngomong sebenarnya bahwa duit yang buat tebus motor itu udah nggak ada. Motornya juga udah dijual segala macam. Nah dari situ mertua serta keluarganya marah besar pastinya. Mungkin sampai benci lah. Sampai sekarang itu saya nggak komunikasi sama istri. Gitu. Akhirnya baju saya dikemasin semuanya, ditaruh ke rumah orang tua saya. Gitu. Ini kejadiannya di Jakarta. Di Jakarta. Belum lama sih, sekitaran 3 bulan lah. Baru kemarin ya. Baru banget gitu. Akhirnya lo ya kalimatnya diusir lah dari rumah mertua sama orang tua ya. Iya. Lebih tepatnya. Sejak peristiwa itu lu udah nggak boleh tinggal di situ. Sejak peristiwa itu saya diusir sama orang tua itu, bukan diusir, kabur karena nyolong duit 700.000 untuk bayar motor. Gitu. Nah, kalau diusir sama mertua sama istri itu karena saya
bawa duit 2.300.000 untuk tebus motor seharusnya, Tapi dipakai judul. tapi dipakai judol dan duitnya habis. Sebelumnya udah tahu kan sebenarnya judul, dikira udah berhenti gitu. Iya. Posisi di situ sebenarnya lagi selek juga sama mertua perempuan. Kenapa? Karena mertua capek juga kali ya ngelihat saya nggak ada perubahannya juga. Beberapa kali saya bohongin istri, beberapa kali saya ngecewain istri, sampai istri beli skincare susah, Gimana? beli skincare aja susah. Sampai dia tuh sehari kadang suka nggak jajan, nahan duit, nyimpen. Jadi istri tuh nggak jarang jajan lah kalau nggak sama saya gitu. Nah, di Shopee saya dikeluarin, saya ngojek di Atrium, ngojek di Atrium, sama ngojek di Atrium tuh saya seperempat mobil gitu. Iya. Maksudnya seperempat mobil yang bos-bosnya itu Cina-Cina semua, orang-orang Cina ya. Di situ juga saya tipu semua, bukan saya tipu lah. Gimana caranya tuh? Jadi saya kerja lagi enak-enaknya, Iya. sehari itu bisa dapat 300, kadang pernah sampai sehari itu 700.000. Ini orang-orang Cina kok tipu gitu? Iya, Bisa begitu? iya, jadi saya pinjemin. Hmm. Itu pun saya dimasukin sama saudara, sampai saudara tuh udahlah lu nggak usah- Saudara dari mana nih? dari ayah Oke. gitu, karena saudara dari ayah kan kerja di situ. Misalnya B lah gitu. Dia percaya sama saya untuk saya kerja di situ. Ngojek di situ lah. Jadi disuruh-suruh misalkan bar ke Cipinang nih 70.000 gitu. Kondisi maaf lengkap ya, orang tua, ibu, ayah masih lengkap ya? Masih ada semua. Oke. Gitu. Dikasih lah referensi kerja. Iya. Sebenarnya kerja paling enak di situ lah. Tapi dengan bodohnya saya tuh menipu. Emang gaji nggak cukup? Dia gak kasih sistem gaji sih. Oke. Sistemnya komisi apa gimana? Kayak freelance gitu. Jadi kayak kita ngojek aja gitu. Misalkan kayak toko nih, bar nganter ke Kelapa Gading nih 100.000 ongkosnya gitu. Jadi kayak ojek-ojek biasa aja gitu. Tapi bawa barang. Tuh. Nah, saya kerja dapat sekitaran 9 bulan. Kalau saya 9 bulan itu langganan saya udah banyak banget yang nyuruh tiap hari ada aja gitu. Sampai akhirnya tuh di suatu hari tuh saya mentok. Saya lagi butuh dana banget. Untuk Waktu itu kalau nggak salah buat motor. Jadi motor itu selalu nggak pernah cukup. Untuk bayar motor nggak pernah cukup terus. oh motor udah beli lagi apa gimana? Bukan, sebelum kejadian motor dijual itu saya kan masih pakai motor kan, masih normal gitu. Itu nggak pernah cukup. Jadi setiap tanggalnya nggak pernah cukup, kurang terus. Jadi minjem sono, minjem sini, minjem sono, minjem sini. Terus bayar kontrakan aja yang seharusnya tanggal 1 ini tanggal 5, tanggal 10 terkadang. Nah, akhirnya saya main judol lagi tuh karena buat bayar motor. Harapannya bisa menang lagi. Bisa menang lagi. Jadi duit motor itu saya pakai lagi. Itu habis lah. Gak tahu gimana. Coba deh minjem deh sama engkoh ini. Jadi awalnya tuh saya WA engkoh lah ya. Engkoh ini saya WA. Jadi saya sekali WA saya langsung 5 orang, 6 orang. Nah, apanya? Gimana? 5 orang apa tadi? Jadi saya minjem udah langsung 5 orang yang saya WA gitu. Oh, siapa aja? Engkau disebut juga Pak? Oh, jangan lah. Oh, jangan ya. Kok 1, kok 2 gitu. Iya, kok 1, kok 2, kok 3, kok 4, kok 5 gitu. Banyak ya pokoknya. Yang ngasih itu 3 orang. Nominalnya? Nominalnya 1 juta, 1,5, 2 juta. 1,7. Nah, mereka memberikan pinjaman itu atas dasar apa? Saya bilangnya tuh anak sakit, nggak bisa pakai BPJS, dan di situ saya udah percaya banget, man. Gitu. Sampai saya pernah bawa barangnya dia tuh, barang spare part itu mungkin nggak tahu di angka berapa ya, tapi mungkin cukup mahal gitu. Sampai ya udah, pegang aja dulu barangnya, karena waktu itu kan jadi disuruh sama dia untuk nuker barang spare part ke toko lain, karena dia udah pulang, jadi saya bawa pulang dulu gitu. Pokoknya engkau tersebut itu udah percaya sama saya. Sampai saya pernah juga bawa duitnya dia 1 jutaan gitu. Jadi
Saya nganter ke pelanggan bayar COD ke saya gitu. Gitu jadi udah Bar, pegang aja dulu, besok balikin ke kantor ke toko. Ya. Udah dari situlah awal kehancuran saya. Dari saya minjem itu saya nggak bisa ganti. Jadi merasa malu untuk masuk lagi gitu. Jadi habis dikasih pinjem, ini bukannya saya masuk lagi gitu, bukannya saya ngojek lagi, ini malah enggak. Jadi malu. Terus kokonya bagaimana itu? Ditanyain terus, Bar, lu kemana? Kok lu nggak ngojek? Terus gimana ini utang? Iya kok, ntar saya ngojek lagi. Ada saya blokir semuanya. Lari dari masalah. Iya. Jadi gini, abis saya minjem sama dia, dikasih, nggak tahu gimana. Pikiran saya tuh malu aja, takutnya engkau ini bilang kali ya. Soalnya saya tahu dia orang bawel gitu, suka ngomong-ngomong sama orang gitu. Padahal kenyataannya tuh dia nggak ngomong sama siapa-siapa, orang nggak pada tahu. Itu perasaanmu aja. Iya, itu yang bikin saya takut, itu yang bikin saya nggak mau ngojek lagi di Atrium. Nah dari situlah sampai seminggu saya nggak ngojek, saya ditanyain lagi sama saudara saya. Barulah saudara saya tahu kalau saya pinjam sono pinjam sini. Gitu. Sebenarnya yang saya pinjam bukan 3 orang sih. Ada beberapa lagi yang ngasih kayak cepet 200 gitu. Cuma yang lebih gede ya itu saya dikejar sama yang lebih gede. Sampai saya mau dipolisiin segala macem. Nah ya udah saya blokir. Sampai sekarang juga nggak pernah WA sih, karena udah saya blokir gitu. Cuma memang masih di WA sama saudara. Ini gimana urusannya? Gue malu ini kerja di sini segala macem. Oh, si saudara itu kerja di sini juga? Iya, dia masukin saya. Nah, pasti dikejar lah dia ya. Iya. Kan dia yang masukin. Jadi dia tuh malu gitu udah masukin saya. Sampai saudara saya tuh ngomong sama bibi saya, mamang saya, uak saya, sampai saya dimusuhin lah. Jadi saya dimusuhin sama keluarga ayah, keluarga mama, keluarga istri. Gitu. Dibilang hancur secara pikiran mungkin hancur kali ya. Secara mental mungkin udah hancur kali ya. Cuma sekarang aja nggak punya tempat tinggal, Pak. Ini kondisinya istri udah bisa ya? Belum. Ini kan masih kerja di Atrium tadi. Iya, masih kerja di Atrium. Nah, setelah dari kerja di Atrium itu, saya kan nggak kerja lagi kan. Nah, waktu kerja di Atrium itu tempat tinggalnya di kosan? Saya tinggal sama mertua. Oh, masih tinggal di mertua nih? Mertua di bawah, saya di atas. Tapi saya ngontrak. Oh, ngontrak. Iya, gitu. Nah, setelah saya nggak kerja di Atrium itu, di situ saya bingung. Mau ngojek kayaknya udah nggak ada gairah gitu. Beberapa hari saya udah nggak kerja di Atrium, tiba-tiba saya punya pikiran, gua ganti aja kali motor ya, gua aduin ya. Motor yang mana? Motor yang saya ini, jadi saya kerja di Atrium itu sebelum motor dijual, kerja di Atrium dulu. Iya. Jadi setelah kerja di Atrium udah enggak, beberapa hari kemudian ada pikiran untuk gade motor. Saya gade 2,3. Itu duitnya saya kasih istri 2 juta. 300.000-nya? 300.000 saya aduin. Dari 300.000 itulah, karena 300.000 itu kalah, saya minta lagi sama yang megang motor saya, teman saya. Tambahin dong gadeannya dong 500.000. Buat apa sih? Enggak, buat ini. Oh ya udah. Lo kalau mau jual bilang ya, katanya. Mending jual aja deh, katanya. Enggak, udah gade aja. Hanya saya minta 500.000, saya kasih istri 300.000. Saya bilang saya 200.000, kalah lagi. Saya minta lagi 700.000 sama temen. Nah dari 700.000 itulah saya nggak ngasih istri sama sekali. Habis buat judi. Akhirnya saya udah pusing. Ya udah dah, Bang, dijual aja motornya, Bang. Motor ini masih kredit? Masih kredit. Gimana caranya bisa dijual? Saya jual langsung aja ke orang. Oke. Cuman SNK doang. SNK doang. Nanti kalau ada yang nagih gimana tuh? Saya bilang orang udah tahu sih. Oh, berarti leasingnya dia yang bayar? Bukan dia, saya tetap. Oh. Karena kan saya ngejual tanpa pengetahuan leasing. Iya. Nah akhirnya dengan saya waktu jalan leasing tahu, bapak saya ngomong motornya udah dijual. Gitu sampai akhirnya
mama saya kan diteror mulu kan, disamperin mulu gitu segala macem. Akhirnya mama saya ngajakin saya ke leasingnya, ke kantornya untuk bikin surat pernyataan sekaligus bayar sebulan gitu. Nah udah bikin surat pernyataan, mama saya bikin pasang badan untuk saya gitu biar nggak dilapor ke polisi dan sebagainya, biar nggak berurusan dengan hukum lah gitu. Tapi saya masih ngecewain gitu. Saya ambil duit motor yang seharusnya buat bayar motor di bulan depan gitu, saya ambil 700.000. Ibu pasang badan ada pengorbanan. Dari mana uang itu? Jual kalung kah atau apa? Oh, dagang sih. Dagang. Iya. Jadi dagang lauk pauk, nasi uduk segala macam, Iya. dikumpulin sekian gitu. Akhirnya Buat pernyataan. ya buat bayar motor selanjutnya gitu, biar saya nggak berurusan sama hukum, biar nggak apa-apa. Sementara ngojek malam pakai motor abang gitu. Abang juga setuju ya. Tapi nggak tahu gimana, saya pengen main lagi gitu. Ini duit ibu saya ambil 700.000. Gitu. Buat Nekat berarti itu ya. Ya nekat. Jadi pagi-pagi ibu lagi nggak ada, lagi ke pasar, di rumah saya sendiri. Nah dompet ibu di lemari kan, saya tahu naruhnya kan, karena saya kalau minta duit langsung saya ambil aja gitu. Jadi saya tahu naruh duitnya gitu. Nah ke pasar itu nggak bawa dompet, jadi duit yang gocapan itu bisa semua. Ya bawanya receh-recehan gitu. Saya ambil 700.000, saya ambil tas, saya ambil baju-baju saya, sama celana, udah saya kabur. Saya bawa surat-surat saya. Surat apa? Ijazah, kakak, terus SKCK, terus sama akte. Jadi saya tinggal di luar, kalau saya mau ngelamar kerja gampang. Saya udah mikir mau tinggal di mana gitu. Kabur dulu pada saat itu. Yang di pikiran kabur dulu aja. Iya, kabur dulu aja. Akhirnya karena saya punya basecamp Gojek kan di belakang pos pol itu, tapi berupa bangku doang. Jadi Iya. saya tidur di situ di bangku aja. Jadi hujan kedinginan gitu. Sering banget tuh, sampai kalau pagi tuh tidur aja tuh dada sakit saking dinginnya. Di umur yang sekarang ya, Berapa umur? 23, Masih muda ya. 23 tahun. Dibilang gelandangan mungkin ya, karena nggak ada tempat tinggal. Baju aja itu saya nyimpen di rumah temen, di kosan temen ngojek bapak-bapak. Saya bilang numpang dulu baju deh. Saya mandi kadang suka di masjid. Sekarang sudah nggak punya tempat tinggal. Nggak punya, tapi kadang suka dianterin sama abang nasi, makan lauk. Abang yang mana nih? Abang yang tinggal di rumah ibu, ngojek juga dia. Saudara. Abang kandung. Abang kandung ya? Iya. Kakakmu berarti? Iya, dia suka nganterin nasi sih. Oh, masih peduli sama adiknya ya? Masih peduli, cuma ya untuk balik lagi kayaknya ntar dulu deh. Mama gimana, udah pernah ngomong nggak sebelumnya? Pernah ke Rawasari ya, Sudah minta maaf? untuk minta maaf kayaknya saya belum ya. Oh, kenapa? Masih malu lah. Oh, malu. Iya. Lu kabur itu karena malu apa? Karena takut ketahuan atau apa sih? Kabur dari orang tua. Kabur itu jadi gini, pagi-pagi tuh handphone saya lola, error gitu, yang kecil, handphone kecil lah gitu. Saya bingung nih, kalau saya nggak punya handphone, saya mau kerja apa? Komunikasi kan penting kan. Akhirnya saya punya handphone yang satunya yang gede, tapi saya nggak punya duit kan. Udah ambil aja duit deh, duit mama deh. Ntar diaduin kali aja manjang nih, ya kan? Kalau manjang kan saya ambil 700.000. Jadi Manjang gimana? buat saya main slot lagi. Manjang itu bisa Naik lah. Bisa naik nih? Iya. Kali aja manjang nih gitu kan. Akhirnya saya benerin handphone dulu, habis benerin handphone saya main lagi. Gak taunya rungkat. Habis di situlah bingung. Sampai saya saya dikata-katain sama saudara. Dari awal saudara udah benci saya di rumah juga. Saudara udah gak suka. karena Ya karena kelakuan saya gitu. Saudara udah nggak suka banget lah gitu. Paling cuma abang doang kali ya yang masih agak yang ngasih makan itu. iya, yang masih respect gitu. Yang lain udah benci. Nah ditambah lagi saya ngambil duit ibu saya, makin dibenci lagi. Nah keluarga istri tahu lagi, makin dibenci lagi. Sampai 2 bulan ini saya nggak ngeliat anak.
Kalau Yang pertama umur 5 tahun, cewek cowok? cewek semua. Cewek semua. 5 tahun yang pertama. Yang kedua 1,5 tahun. Ya kalau dibilang gelandangan, iya di umur yang muda. Gitu. Sampai untuk kepikiran bunuh diri sih nggak ada ya. Takut gila aja sih. Takut gila. Iya. Ya sekarang umur 23, Masih muda loh. gelandangan, tidur di belakang pos polisi. Di bangku kecil, cuma ya tidur nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Mungkin ke sana sedikit bisa gitu. Jadi kalau ke kanan sedikit jatuh langsung ke bawah tidurnya. Di situ cuman lu doang di situ. Ada temen juga gojek gitu. Main juga. Enggak, kalau sekarang sih udah jarang, udah pada jarang. Fokus pada narik gitu. Statusnya kan masih suami istri ya? Iya, Masih. Tapi lu jenguk anak lu nggak masalah kan, lu punya hak juga kan? punya. Cuma kan udah mau sebulan ini saya nggak belum ada penghasilan. Baru ada penghasilan kemarin ini. Jadi kopi keliling. Hmm. Karena nyari kerja susah juga kan. Minta tolong sama teman-teman udah banyak yang saya kecewain. Ya relasi lu juga udah hilang ya. Udah hilang. Jadi ya mau nggak mau berdiri di atas kaki sendiri aja sih. Lebih tepatnya melangkah pelan-pelan lah. Karena perjalanan hidup masih panjang. Terlepas dari kematian. Jadi untuk sekarang sih niat berhenti udah pasti ada. Semuanya udah pasti ada. Berhenti udah pasti ada. Sekarang saya pikirin gimana caranya tuh saya nggak gila aja dulu. Jadi kerja, dapat kerja, melangkah pelan-pelan, maju pelan-pelan. Gitu, nggak usah dengerin orang, udah yakin aja. Anak lu yang 2 suka nanyain papahnya nggak? Dua-duanya. Iya, suka nanyain gitu. Saya kan punya nomor tetangga kan. Kadang tetangga, John, tolong videoin anak lu dong, gua kangen. Gitu aja udah. Kadang video call. Gitu. Soalnya dari pihak keluarga istri nggak boleh megang handphone, takutnya chattingan sama saya. Sebenarnya istri lu tuh masih baik-baik aja sebenarnya. Maksudnya itu masih pertahanin, masih Sebenarnya istri itu masih keluarganya yang ini. iya. Sebenarnya gimana ya? Awalnya karena saya sih. Semua karena permasalahan dari saya semua. Sebelum saya nyolong, sebelum saya ngambil duit ibu saya itu, saya masih ada komunikasi sedikit-sedikit sama istri. Nah setelah saya ngambil duit ibu saya itu, sampai sekarang belum ada komunikasi lagi. Karena istri udah tahu saya berulah lagi. Soalnya saya berulah itu nggak sekali 2 kali sama istri. Bohongin itu nggak sekali 2 kali. Ada sekitaran 20 kali lebih lah. Udah banyak gitu. Dari istri jual cincin nikah, kalung yang udah kejual, motor, handphone, hampir waktu itu TV. Ya Allah, TV juga. Tapi nggak jadi. Sampai istri minjem sama bank, dapat duit arisan buat bayar utang saya. Istri nggak nikmatin. Jadi sengsara lah jadi istri saya sebenarnya. Gitu. Ya mungkin dengan keadaan saya seperti ini karma lah, pembalasan. Karena dulu saya jolim sama istri saya, bohongin. Istri lu begitu banyak pengorbanan ya. Iya, istri tuh baik banget. Ikhlas lah. Kadang suka sedih kalau malam. Ya boleh minum dulu. Ada pesan. Oke. Tenang dulu. Ya istrimu tuh benar-benar baik dan soleha ya. Mengorbankan ngutang ke bank, buang arisan buat suami gitu. Tapi lu berulah lagi. Iya berulang-ulang gitu.
berulang-ulang gitu, diperingatin. Istri saya itu perempuan yang penurut banget lah. Menurut saya ikhlas. Jadi gini, sebenci-bencinya istri saya nih, misalkan saya berulah nih, dia tahu saya berulah, terus nangis-nangisan sih sama istri gitu, istri minta pisah segala macam, benci gue sama lu, benci segala macam, terus bayian itu dia masih ngasih makan saya. Ya Allah. Senganggur-nganggurnya saya aja dia tiap hari itu masih ngasih makan, selalu ingat saya yang selalu diingat gitu. Terus dia itu nggak pernah nuntut apa-apa dari saya, cuma istri itu cuma pengen kerja yang benar gitu. Kalau ada duit kumpulin, jadi anak ngumpulin nggak apa-apa. Karena istri udah ngumpulin, dibongkar lagi karena mungkin gak cukup bayar ini bayar itu gitu. Cuma sayanya begini lagi gitu. Sampai dari mertua itu baik mas. Baik banget. 2 motor punya mertua saya rusakin. Dirusakin kenapa? Jadi saya pakai nggak saya rawat, rusak. Yang pertama Scoopy, terus dikasih pinjam lagi lah yang Pino. Sebelum saya punya motor yang saya jual ini ya. Jadi saya pakai punya keluarganya dia dulu. Nah, saya pakai yang Pino rusak juga, dijual lagi. Ada kata mertua, itu juga DP motor yang saya jual ini itu dari mertua juga. Ya Allah. Baik banget mertua lu. Lemari dibeliin sama mertua, AC kreditin sama mertua. Kurang apa lagi coba? TV sama mertua. Kalau mertua lagi ada duit pasti dikasih. Saya, istri, anak-anak. Mertua kerja apa? Dagang. Setiap Setiap hari saya dibawain nasi sama mertua. Selalu dibungkusin kalau saya kerja dulu. Nah, hancurnya saya, saya ngancur kepercayaan mertua saya itu karena judi. Gitu. Awalnya cuma karena judi. Mertua itu baik banget. Ya, baik sampai banget. Temen, gue pengen jadi lo bar, katanya. Enak banget punya mertua, baik banget. TV dikreditin, katanya. AC dikreditin. Kadang kalau saya yang telat bayar kontrakan, dibayarin dulu sama mertua. Kontrakan itu ya, mertua lu punya kontrakan? Enggak, jadi mertua punya rumah di belakang, Iya. tapi ditempatin sama nenek gitu. Nah, mertua tinggal di pinggir jalan karena buat dagang juga. Iya. Jadi mertua ngontrak, saya ngontrak di atasnya. Oke, paham. Gitu. Jadi kalau saya bayar kontrakan belum ada dibayarin sama mertua. Iya, akhirnya teman lu, gue pengen jadi lubar gitu. Iya. Baik banget itu. Enak banget mertua lu gini segala macam, baik gitu. Nah, setelah saya main judi, pelan-pelan kepercayaan hilang. Keluarga papa udah hilang. Awalnya keluarga mertua dulu. Mertua dulu yang nih. hilang gitu. Jadi saya main judi, main slot itu mulai agak renggang lah. Jarang ngobrol, tapi masih tegar-tegar masih. Nah, dengan seiring waktu berjalan saya bermasalah mulu, lama-lama mertua juga capek. Yang tadinya dibawain nasi ini enggak, yang tadinya diperhatiin ini enggak. Lu ngerasa apa? Merasa apa ya? Ketika itu renggang, nggak dibawain nasi lagi. Merasa bersalah lah. Ini apa yang harus gue lakuin ya? Terkadang mikir, apa gue harus berhenti aja kali kayak gini-gini. Berhenti tuh sebenarnya pikiran berhenti udah lama banget. Lo sadar nggak? Apa maksudnya tuh? Ada pernah kepikiran nggak? Ini menurut gue lagi begini kok jahat gitu? Nggak perasaan gitu? Kalau benci betul enggak? Mungkin kalau untuk ketidaksukaan aja sih, lebih ketidaksukaan ya. Ada ikut campur karena masalah rumah tangga ya, cuma gitu-gitu aja lah gitu. Cuma kalau untuk benci enggak, marah itu sama sekali enggak. Berarti pas di kontrakan itu lu berantem sama istri pernah? Pas di kontrakan itu jarang berantem sama istri. Paling ya kalau berantem ya sayanya ngalah mulu gitu karena nggak mau rame gitu. Iya. Gitu, makanya saya ngalah. Ya istri juga lama-lama ngertiin gitu. Oh, nih laki gua ngalah mulu nih gitu segala macam. Akhirnya adem terus sih, alhamdulillah. Cuma saya gitu, kalau mau main slot kadang ngambil duit istri,
tabungan. Enggak, misalkan istri megang duit misalkan 300.000, Itu duit dari mana? kadang dari bapaknya kan nyablon, Dikasih. gitu kan. Saya udah dikasih misalkan cepet, saya aduin. Istri dikasih 300, anak dikasih 200 gitu. Kadang istri udah megang duit terus diumpetin nih, itu saya cari-cari bang. Ya Allah. Itulah makanya ya nggak tahu ya, kalau istri menggugat cerai ya, istri sih bilang pengen gugat cerai ya. Ya Ini belum atau sudah nih? belum. Oh, masih bisa diselamatkan ini. Iya, makanya Terus apa lagi? ya saya berdoa aja lah semoga nggak terjadi gitu, karena kasihan sama anak juga kan. Nah kedua, kalau saya cari perempuan kayak istri saya itu 1000 banding 1 adanya, Gak ada. Susah. banget gitu. Istri itu nggak pernah macem-macem orang. Dia capek udah dagang nih kan, dagang ayam geprek depan rumah punya abangnya. Itu kadang kalau dia capek dia nyuci juga, nyuci baju. Kadang suruh laundry aja, nanti aku yang bayar. Udah gak usah, ntar itu buat simpan aja. Jadi dia ngorbanin diri untuk capek, untuk nyuci gitu, biar duitnya tuh bisa ditabung gitu, biar gak kebuang-buang gitu. Itulah istri gitu. Nah, awal kehancuran saya itu pas motor dijual. Motor. Iya. Pas saya minta sama Bang Ajun, ya udah Bang Ajun jual aja deh. Ditambahin sama Bang Ajun, duitnya saya kasih istri, setengah saya ambil. 2 hari kemudian saya ada pikiran, ini kayaknya awal kehancuran gue nih. Oh, ada mikir begitu? Iya, ini kayak awal kehancuran gue nih. Soalnya kaki udah gue jual nih. Soalnya pada saat saya jual, istri nggak tahu. Istri taunya digade. Gitu. Akhirnya udahlah, dengan sering waktu jalan, dengan sering waktu berjalan, sebulan kemudian istri punya duit minjem 2.300.000 buat nebus. Padahal motor itu udah kejual, saya kalang kabut, tapi dia saya terima dari istri. Itu akhirnya saya ke Basecamp Gojek, ya kan, Basecamp ojek online lah gitu, ojol. Saya bayar utang dulu ke teman saya 100.000, sisanya saya adu. Oh, langsung main lagi. Iya, berharap wah manjang nih 5 juta gue beli motor second lah, biar gak terlalu ngecewain. Atau gue kasih istri gue aja duitnya. Katanya habis. Saya habis dalam waktu 2 hari. Jadi saya tidur di ojol, di tempat ojol itu. Sampai sekarang juga di situ. Masih tidur di situ? Iya, di bangku itu. Gitu. Itu sebelum saya kerja jadi kopi keliling nih, itu makanannya itu dari teman-teman saya. Sebelum saya dianterin sama abang saya, sebelum saya minta sama abang saya. Teman-teman ojol. Iya. Oh, ada yang solidaritas juga ya situ ya. Ada, cuma banyak yang kecewa juga sama kelakuan saya. Tapi mau nggak mau saya harus terima, karena saya nggak punya tempat tinggal lagi selain di situ, selain di bangku itu. Gitu. Ini kejadiannya kapan? Kejadian apa nih? Yang lu tidur di situ masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan lu pulang ke situ? Ke tempat itu? Iya, ke bangku itu. Gitu. Oke. Makanya kan sekarang lagi nyari-nyari kerjaan. Motor nggak ada buat ngojek. Nggak ada sama sekali. Jadi Dianterin makan sama abang. sama abang. Terus mau minjem motor sama abangnya buat malam ngojek aja udah nggak dikasih lagi. Kepercayaan hilang. Udah hilang semua. Lebih takut lah. Soalnya mama pernah ngasih handphone saya jual. Gitu. Makanya udah terlalu banyak kecewain orang lah ya. Lebih tepatnya tuh saya nyesal banget. Saya ngecewain istri. Ya apa? Mau bos-bos juga kan orang Cina tadi. Nah ya sebenarnya itu kerja diatur paling enak Pak. Nyari 200-300 ribu itu gampang banget lah mungkin. Tapi karena saya gila judi ya mungkin ya. Jadi apapun caranya biar dapat duit, biar bisa depo, saya lakuin. Entah itu benar atau salah ya. Iya. Jadi saya lakuin.
apapun itu, 1001 alasan saya pakai biar dapat duit. Buat anak lah, buat inilah, buat itulah. Lu main itu ketika kenapa sih? Maksudnya selesai kerja kah atau lagi kosong atau apa? Kebanyakan sih selesai kerja sama malam. Malam itu saya jarang tidur. Suntuk gitu ya. Iya. Ya dibilang suntuk. Istri anak tidur, lu main. Iya. Ya terkadang ya udah biasa sih, bukan suntuk sih. Karena udah terbiasa. Kalau kata orang tuh jam malam tuh enak. Gacor. Ya gacor lah gitu, segala macem. Sama aja sih sebenarnya. Orang sama-sama hancur juga gitu. Sebenarnya saya mau berhenti itu udah lama. Cuma kalah aja gitu sama otak, gak tau kenapa gitu. Oh kalau gue depo menang kali ya, enak kali ya. Jadi yang diinget tuh kemenangan. Sudah ada niat sebenarnya berhenti. Niat itu udah lama banget. Tapi tetap kalah ya. Main Iya. lagi gitu. Orang 5 bulan saya bisa berhenti. Iya ya. Dari bulan Desember kemarinnya lagi sampai puasa, sampai habis lebaran. Nah, habis lebaran itu saya main lagi. Lebaran sebulan kemudian saya main lagi. Ini mau lebaran lagi nih. Ini mau lebaran. Kan lagi. mau puasa lebaran. Makanya nggak tahu ya, puasa mungkin sih sendiri, lebaran sendiri. Di otak gua nggak masuk nih. Lu tinggal di tongkrongan ojek. Nah, Ya makan dikasih teman-teman lu lah yang Iya. solidaritas ojol gitu sama abang. Kalau mereka udah nggak mau ngasih gimana tuh? Kalau udah makanya secepat mungkin ini saya lagi nyari kerjaan juga kan. apa jaminannya kalau lo dapat kerjaan nanti nggak akan bohongin bos lu? Apa ya, nggak ada jaminan apa-apa sih, paling diri saya aja sih. Jaminannya ya apa ya? Tadi yang Cina itu baik banget loh dan ngasih lu utang juga tetap aja lu bohongin. Itulah seorang penjudi. Makanya kalau saya bilang saya nyesel banget, mungkin nyesel banget ya. Kalau waktu bisa diulang ya mungkin pengen diulang aja, cuma kan nggak bisa. Oke. Yang sekarang yang harus dilakuin kan gimana caranya saya bisa melangkah maju gitu kan. Terakhir main itu sebulan ke belakang. Baru ya kemarin. Baru banget. Saya tidur di pospol ya, di pos karena kan posisinya belakang pos polisi kan, tempat ojek. Itu saya sekitaran udah mau 3 mingguan lah Di situ. Dan polisi nanyain nggak tuh lu ngapain tidur di situ gitu? Ditanya kan sama polisi. Kadang suka karena kan polisi suka nongkrong di situ juga. Jujur nggak lu? Gua Suka ikut. kecandu judol gitu. Iya. Kan polisinya Dan makanya kasih tahu lu jangan main gitu ya. Dan polisi cuma jawab, ya udah lo laki, lo harus bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Bener. Gue gak akan proses lo mau kayak gimana, tapi lo tanggung jawab sama diri lo sendiri. Iya, gue juga setuju sih orang pecandu tuh ngapain di penjara sih sebenarnya. Iya. Di rehab ya. Iya memang. Ya paling tidak biarin dia hidup sendiri. Makanya kan sebenarnya abang itu nyuruh saya pulang. Abang polisi tuh. Bukan abang saya. Oh, yang kasih makan itu. Iya. Cuma saya nggak mau. Jangan dulu. Sebelum saya paling tidak saya kerja, saya nggak main dulu sampai habis lebaran, baru mungkin saya pulang. Nggak tahu juga ya. Niat Jangan bilang nggak tahu juga. Harus berhenti. Bukan maksudnya pulangnya ini. Oh, pulangnya. Nggak tahu juga pulang atau saya ngekos. Pikiran sih pengen ngekos sendiri aja. Oke. Jadi masalah nafkah mungkin saya kasih ke istri saya. Lo tahu nggak kalau misalnya dari keluarga papa lu, keluarga nyokap lu sama istri mertua lah bisa percaya lo lagi dengan cara apa? Coba lo yang jawab. Dengan cara apa mereka Kalau bisa percaya lagi? untuk percaya lagi mungkin berat ya. Untuk 100% ya. Yang terpenting sih ngebuktiin sama diri sendiri dulu, Pak. Oh, sama diri sendiri dulu Iya. baru ke orang lain. Iya. Jadi saya mau ngebuktiin sama diri saya sendiri dulu bahwa saya bisa ngelewatin ini semua, bahwa saya bisa berhenti judi, Iya. gitu kan. Nggak main lagi, udah ngelupain. Hidup saya sehat, gitu kan. Pikiran saya sehat. Saya kerja juga udah enak, gitu kan. Udah ada penghasilan, misalnya penghasilan tetap. Udah ada hasil lah intinya. Misalkan hasilnya itu motor, gitu, atau handphone yang bagus, atau tabungan yang lumayan gitu. Mungkin untuk ngembaliin kepercayaan mungkin bisa lah.
mengubah situasi aja sih, lebih tepatnya. Jadi yang tadinya benci mungkin agak kebenciannya itu agak pudar gitu, agak melemah gitu, agak luluh gitu segala macem gitu aja sih. Sekarang kalau saya fokusnya itu lebih ke Buktiin diri dulu ya. buktiin ke diri saya sendiri. Beneran lu udah berhenti main dan lu udah punya penghasilan tetap gitu. Habis itu lu temuin anak lu kan. Habis itu saya temuin anak saya. Ya, ajak main. Karena ke kalau playground gitu. ya kalau sekarang karena saya nggak punya power ya, Iya nggak ada. Lu jadi malu. nggak ada duit juga kan. Iya itu power. Ngapain ke sana? Gue tahu loh. Kalau misalnya nggak punya duit ke sana diusir pasti. Ngapain gitu. Mungkin kalau saya punya duit aja mungkin diusir, mungkin enggak ya. Tapi lebih tepatnya ada kekuatan lah. Betul. Karena kalau ada duit ya saya cuma pengen nemuin anak saya, selebihnya saya nggak mau nemuin siapa-siapa lagi. Saya mau ke anak saya doang. Gitu dong. Iya. Mau istri ngelarang kayak apa Kak? Ini kan ada Dan lu daging saya. ada hak lu juga. Ada hak gitu kan. Tapi kalau nggak ada duit kan kita berbuat apa? Gak bisa. Nggak bisa. Papa beliin ini kan gimana Iya. caranya? Makanya ya saya nahan gitu. Makanya kan tiap hari nih saya muter otak, saya nyari di lowongan kerja segala macam, nanya temen sono, nanya temen sini, ada gak lowongan kerja, ada gak gitu. Belum ada, sulit. Gue yakin sih akan ada, cuman lu lagi dikasih kesempatan untuk bertobat dulu nih kayaknya nih. Mungkin Biar lu bener dulu gitu. iya dikasih ujian sama Allah. Dikasih ujian kan susah nih nyari kerja sekarang nih. Nah, nanti begitu ada lu menyimpang lagi nggak? Kalau itu ya gini ya, kalau saya gini, saya udah hancur begini nih, Ya. terus dikasih anak lagi, terus saya judi lagi, mau hancur apa lagi, Nah, gitu loh. sekuat apa tekad lu untuk berhenti judi? Kalau misalnya ada nih, misalnya ada situs judi, masih tertarik gak? untuk ngelihat tuh sama temen nih, kadang Ya, dia teman-teman lu pasti banyak tuh. masih ada tuh. Gimana udah, perasaan lu? Kayak biasa aja gitu. Ada rasa nyesel, ada rasa kesel ngelihat permainan tersebut. Ada biasa aja. Ya kebanyakan biasa aja sih. Tapi kadang ada keselnya juga gitu. Kadang ada pikiran ini karena permainan ini gue hancur nih. Jadi kayak ngomong sendiri pada saat temen lagi main gitu. Ini karena permainan ini gue hancur nih. Hidup gue begini, gue jadi gelandangan di umur segini nih. Jadi kayak kesel aja gitu. Coba ya udah langsung saya tinggal gitu. Teman main langsung saya tinggal. Jadi saya sebenarnya nggak mau ngeliat kayak gitu-gitu lagi. Dan lu harus memang lari dari lingkungan seperti itu kan. Maksudnya lari jauh artinya lu jangan dekat-dekat lagi kan. Lu lihat begitu lagi kan nanti ada duit nih. Ya lebih tepatnya menghindar lah. Menghindar ya. Iya. Soalnya kalau nggak menghindar ya kita terobsesi lagi, Iya. terbawa lagi. Ketika lu kosong waktunya gitu. Kalau saat ini kalau lagi sendiri itu suka nangis, Menyesali. sedih ya. Ingat tuh istri. Dulu kosong main judul. Iya. Sekarang lebih baik ke nangis, Iya. meratapi ih kok segininya gitu. Iman sempat goyang malah. Iman. Iya. Goyangnya kenapa? Apa? Maaf ya. Apa gue mau bunuh diri aja kali ya? Sempat kepikiran. Tapi 2 hari kemudian kayak mungkin Tuhan ngasih hidayah. Apa tuh hidayahnya? Tiba-tiba ada pikiran, gua kayak gini tidur di sini masih bisa makan, masih bisa ngerokok, masih bisa dikasih minum, ya kan? Terkadang gua dapat duit dari temen gua gitu. Dan yang paling penting gua nggak dikasih gila sama Tuhan. Ini bersyukur banget gitu. Tiba-tiba ada aja pikiran begitu. Disitulah iman kuat lagi gitu loh. Sebenarnya sih kemarin sempat sholat juga kan, rajin segala macem. Gak tau kenapa tiba-tiba males lagi karena apa ya, mungkin di dalam sholat saya tuh saya minta ini minta itu, cuma mungkin Tuhan belum ngasih, jadi Nunggu lu benar-benar berubah kali ya. iya mungkin Tuhan belum ngasih, jadi sayanya nggak sabaran gitu, jadi males gitu. Tentu Itu ada kan ngomongkan di Quran itu kan, Tuhan gak akan merubah nasib suatu kaum gitu sebelum lu sendiri yang merubah gitu. iya Iya kan? gitu, makanya ya mungkin takdir gak bisa diubah ya, tapi nasib bisa diubah. Nasib bisa diubah. Makanya yang saya fokusin
Saya yakin dulu sama diri saya. Iya. Saya bisa nih ngelangkah nih. Saya bisa maju nih. Lebih tepatnya saya bisa sukses nih. Sukses dalam arti sukses tuh saya bisa ninggalin judi-judi, hal-hal negatif lah. Nah dari cerita-cerita lu juga kerjaan juga bagus ya. Maksudnya tuh lu punya kemampuan pekerjaan yang bagus. Cuman lu menyimpang juga kan tadi kayak Nimpang sana sini. iya, debt Gitu. collector apa segala macam ya kan. Sampai saat ini juga ibu saya masih pasang badan sama debt collector. Sebenarnya yang paling enak itu pas di atrium. Ngojek itu. Iya, karena sehari itu nyari 200-300 itu gampang banget karena kan langganan udah banyak banget kan. Gitu, jadi suka kepikiran gitu. Aduh, gue nggak bisa balik lagi nih ke atrium. Gue kangen banget kadang kerja di atrium ini segala macem gitu. Cuma ya udahlah, yang lalu biar berlalu, nggak bisa diulang lagi. Gitu. Ya kalau malam kan saya suka tidur sendiri kan. Gitu. Di pos ronda itu. Di Pos pos ojol. polisi ya ojol gitu. Ya kayak gitu aja, pikiran bengong gitu. Makanya kalau malam aja sendirian. Kalau siang tuh, kalau sore tuh saya selalu nyari spot rame supaya biar nggak terlalu banyak pikiran. Karena kalau saya banyak pikiran yang ada ntar stres, gila, frustasi, putus asa. Itu jadi saya menghindari itu dulu. udah 2 minggu di situ. Hampir mau 3 minggu. Kamu 3 minggu. Iya. Nah, lu biasanya dikasih makan jam berapa aja? Kalau sama abang biasanya jam-jam segini nih. Segini. Nah, sekarang nggak ada lu di situ. Iya paling ntar sore. Kan saya WA dulu kadang. Iya. Ya terkadang kalau abang lagi males sama ayah dianterin. Iya. Iya. Oh, dianterin. Iya dianterin makan doang. Maksudnya lu nggak diajak pulang sama ayah gitu? Enggak. Lu dibiarin aja dulu di Iya. situ. Biar Dianter- lu Dianterin makan sama dikasih duit paling 10.000, 15.000 udah. Nggak ada ucapan untuk suruh balik. Paling sama abang doang. Ya karena mungkin ayah juga udah capek. biar lu belajar dulu mungkin ayah maksudnya tuh ya. Kalau Lu belajar di luar dulu. Iya mungkin iya. Kalau disuruh balik juga saya nggak bakal mau balik. Iya. Dengan keadaan seperti ini lu balik, Nggak bisa. Sayanya malu lah. iya satu malu. Paling tidak saya punya penghasilan kerja, punya gaji bulanan, Iya. gitu. Bener dulu lah intinya. Iya. Gitu, kerja bener, udah nggak main itu lagi. Kalau mau balik ya balik. Ya kalau mau kos sendiri gitu. Tapi yang saya usahain nih, gimana caranya nih saya bisa balik lagi sama istri. Nah, bisa. Kalau gue langsung jawab 1000% bisa. Karena istri lu baik banget loh sebenarnya. Istri itu sebenarnya apa ya? Dia masih mau, cuma tekanan dari keluarganya mungkin. Nah, itu mah gampang itu. Keputusannya itu di kalian berdua. Iya. Iya. Tapi kan yang bisa ngebangun rumah tangga lagi tuh keputusannya dari saya dulu. Nah, iya itu. Saya harus ada penghasilan tetap, Betul. harus bisa nyukupin istri sama anak. Baru saya punya power untuk menarik anak sama istri dan Lu keluarganya. doa aja dulu. Iya, Doa makanya kan supaya lu dapat kerjaan dulu. saat ini nih saya yakin dulu sama diri saya, fokus dulu sama diri saya mau ngebuktiin sama diri saya sendiri. Gitu. Bahwa saya bisa. Makanya saya lagi pengen belajar kayak bikin konten. Nah, lu Clipper tuh banyak tuh. Clipper akun gitu juga gak apa-apa. Ya Boleh, gitu lah. Cuma kan saya sampai sekarang belum ngerti kan. Cuma belajarnya di YouTube. Clipper pakai HP kan bisa tuh. Mungkin saya pelajarin itu ya. Cuma saya pengen belajar konten-konten aja gitu. Ada temen yang bisa konten gitu. Cuma gimana ya? Dia juga kecewa sih. Sewa lagi. Iya, karena duitnya pernah saya pinjam 500.000 sampai sekarang belum saya ganti. Gitu. Jadi kondisi saya saat ini dibilang tanda kutip gelandangan lah di usia yang muda, di usia yang umur 23. Nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, penghasilan juga sampai sekarang baru ada penghasilan karena jadi kopi keliling. Gitu. Itu masih ada kerjaan itu. Masih ada, sekarang izin gitu. Ya, nggak masalah. Ya ada harapan. Jadi yang lo harus lakukan sekarang ya fight dulu, buktiin sama diri lu sendiri. Lu kerja lah, lu laki, sehat lah. Habis itu ya kalau balikan sih, yang gue lihat ya masih lumayan gampang sih. Yang Ya. penting lu buktiin dulu. Ya itu, karena untuk saat ini yakin dulu sama diri sendiri. Gimana caranya harus bisa maju.
gitu loh. Pokoknya kalau main judul akan lebih hancur lagi. Ya sekarang gara-gara judul begini, Mau sehancur apa lagi nih? mau hancur apa lagi gitu, Ayo. gitu loh. Ayo. Tuhan masih ngasih harapan, Masih ada harapan loh ini. gitu loh. Tuhan masih ngasih kesempatan, Istri gitu, masih ada, anak gitu loh. baik-baik semua. Makanya jangan sampai istri ngegugat. Nah, kalau gugat, Ya mau nggak mau saya terima kan. Cuma kan iya, saya nggak tahu. konsekuensinya. Saya nggak tahu ketika mungkin amit-amit ya kalau istri ngegugat terus saya cerai, keadaan saya kan nggak tahu kayak gimana, Ya, anak lu kasihan. gitu. Makanya ini ada waktu nih. Ada waktu lagi nih. Ya, makanya- Buktiin cepet. Makanya sekarang yang saya kejar nih apa solusi. Solusi. Iya. Itu yang di benak saya itu solusi mulu. Solusinya ya kerja, dapat uang bulanan. Ya itu sebenarnya kunci utamanya, Mas. Nah, benar. Kunci utamanya harus saya buka ini, gitu. Tapi kayaknya Tuhan memang lagi ngasih kesulitan gitu. Pasti. Gitu. Ini belum waktunya. Ntar sabar. Harus ada usaha lagi. Harus ada usaha lebih keras lagi. Harus lebih keras lagi. Baru nanti sama Tuhan dibuka. Oke, terakhir pesan-pesan lo buat orang-orang yang lagi nonton misalnya sekarang. Pasti mereka lagi aktif main judul, entah itu masih punya istri atau belum kawin mungkin. Lu udah sehancur ini. Kalau pesan saya sih buat pemain judi ya, lebih baik berhenti di awal sih. Berhenti dari sekarang sebelum hancur. Soalnya kalau main judi itu cuma dua. Apa tuh? Cara berhentinya dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Tapi kalau berhenti dalam keadaan hidup itu lebih baik karena harapan ya, hidup lebih maju lagi masih ada. Masih ada Tapi kalau dalam keadaan mati udah tersiksa di dunia, tersiksa juga di akhirat. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Siap. Bos. Ya.